Sundutan ini kan daerah pertanian ini. Nah, apa nanti yang akan dilakukan Birma Erwin kalau udah menang? Ya, kita melihat memang kalau dari data yang kami terima tentang Humbang Sundutan ini memang 80% lebih penduduknya merupakan petani, gitu. Sehingga ini menjadi fokus utama dalam program kami untuk meningkatkan atau leveling up kehidupan para petani di Humbang. Nah, banyak permasalahan misalnya yang masih banyak banget deh di Humbang itu, kayak misalnya ketersediaan pupuk masih minimal banget gitu. Kemudian nggak sebanding dengan luas lahan yang ada dikelola oleh para petani. Nah, kita tuh kemarin kebetulan sempat ada BRIN datang program dan kami diskusi bahwa kayak bagus nih kita bikin rumah kompos di beberapa desa. Mungkin kita bikin pilot project beberapa desa dulu ya? Di beberapa desa lah gitu kan, di setiap kecamatan ada gitu, minimal 2-3 desa. Nah, kalau misalnya berhasil, nanti bisa kita ikuti secara tipikal ke desa-desa yang lainnya. Target kami memang kalau bisa ada minimal 1 rumah kompos di setiap desa. Jadi kita akan punya 153 desa plus 1 kelurahan mempunyai rumah kompos. Nah, dari rumah kompos itu petani bisa menambah pemenuhan kebutuhannya lewat rumah kompos, sehingga tidak bergantung hanya kepada pupuk kimia dan pupuk subsidi misalnya. Jadi kalau tadinya mungkin panen 2 kali setahun, bisa kita bikin 3 kali setahun gitu. Selain itu, pingin juga kita buat ada tanaman unggulan supaya nggak kayak misalnya tiba-tiba harga tomat jatuh karena semua nanam tomat, supply banyak gitu. Di mana kan stabil, supply-nya kebanyakan. Ya kita bikin mungkin kayak di Pakat sudah berjalan salak, kayak tambah mungkin durian, lalu andaliman, dan kemudian amijon atau kemenyan, terus terong Belanda itu. Yang semuanya itu sebenarnya kalau dikelola dengan baik itu tidak bergantung dengan pola tanam gitu. Jadi mereka itu di sini fokus di sana, sehingga jualannya di sana durian misalnya lah di Pakat, atau salak yang sudah berjalan selama ini. Yang saya lihat kemarin juga kan pola penanam di salak di Pakat itu kebanyakan kan tradisional, tidak dirawat dengan maksimal. Nah, yang paling utama juga hampir setiap rumah di Humbang ini punya pohon kopi, walaupun cuma berapa ratus batang, tapi mereka ada. Tapi tetap itu juga dikelola secara tradisional. Nah, di situ kita pengen bikin satu program modernisasi pertanian gitu, supaya benar-benar pengelolaan pertaniannya dikelola dengan modern dan menggunakan teknologi serta pengetahuan atau update teknologi yang keilmuan yang berjalan sekarang, sehingga kualitas yang dihasilkan dan juga kuantitasnya akan lebih baik lagi daripada yang selama ini gitu. Nah, untuk produk-produk yang mungkin misalnya cepat busuk ya, gitu, kayak tomat dan buah-buahan gitu, mungkin kita bisa bikin program atau hilirisasi supaya mereka punya nilai tambah atau value added gitu. Misalnya tomat bisa kita bikin saus, dan nggak perlu industri gede, menengah, besar, rumahan cukup juga bisa, home industry aja gitu. Nanti tinggal kita secara kolektif kita urus perizinannya terkait sertifikasi halal dan segala macam gitu. Nah, kebetulan pula kita punya satu anggota putra Humbang yang menjadi anggota DPR RI, bahkan pimpinan Komisi 7 yang bermitra dengan Kementerian Perindustrian dan UMKM, kan, juga pariwisata, Pak Lahmur Sinaga. Nah, kita bisa minta bantuan dia dengan kewenangan dia selaku wakil rakyat. Dia kira bisa bantu supaya ada pembinaan, pemanfaatan mesin-mesin juga, terus off-taker, ya kan, kemudian update teknologi tentang produksi dan segala macam. Nah, itu kan luar biasa gitu. Dan kolaborasi yang kita akan buat dengan nasional dan juga provinsi bukan semata-mata hanya mengambil dana doang gitu. Mengambil dana memang itu mungkin nomor 1. Tapi kita perlu rider lain atau program lain. Ya tadi kita minta manfaat bantuan teknis, bimbingan teknis dari kementerian atau dinas di provinsi yang bisa meng-upscaling kapasitas skill, kita gitu, skill maupun produktivitas gitu. Artinya produk pertanian itu juga bisa dikembangkan ke UMKM dan industri kecil menengah. Bisa banget. Industri nggak usah menengah, industri kecil aja. Kecil ya. Kayak saya lihat contoh ya, kalau ke Cianjur ada pabrik tauco namanya, kucing gitu. Itu besar, dia nilai revenue dia mungkin besar lah. Tapi pabriknya itu industri kecil lah kalau saya bilang ya. Jadi kedelai itu mereka manfaatkan yang tidak
terserap oleh pabrik tahu, pabrik tempe, mereka kelola untuk menjadi tahu icuk. Itu gede banget, itu udah puluhan tahun. Ini kenapa kalau di Cianjur bisa, kenapa di sini nggak bisa? Aku yakin bisa lah. Minimal saus tomat, saus sambal, pasti kita bisa lah. Tiung gitu. bisa dijadikan jadi minuman botol. Minuman kemasan kan, ya kan, dengan apa namanya teknologi yang sederhana lah, ya kan, gitu. Bisa banget tiung. Apalagi tiung ini kan, ya memang sama lah juga. Tergantung kita mau kalau kita upscaling kualitasnya, kita bikin tiung yang lebih besar dan lebih enak rasanya. Lalu kita sebelum busuk ya kita bikin jadi apa namanya minuman kemasan kan. Siapa yang jual? Ya tuh anggota DPR RI, anggota DPRD yang dari Sumbang, kita minta bantu penjualan gitu. Ya kan, termasuk kalau ada event-event kan ya dijadikan itu jadi minuman. Ya juga termasuk gitu. Kalau ada event-event ya kan, misalnya. Nah event juga kita perlu berbanyak juga di sini supaya ada media penjualan atau penjualan bagi media selling buat teman-teman UMKM di sini kan, gitu. Ya. Produk pertanian ya. Produk pertanian di sini kan sebenarnya banyak yang spesifik seperti andaliman, apa namanya itu satu lagi Haminjon ya. Haminjon saya pikir kan kita cuman jual itunya jual keluar. Padahal menurut saya sih bisa jadi ekstrak ya. Bisa jadi ekstrak. Karena itu kan mahal ya. Mahal. Kalau kita jual Haminjon di sini, kalau harga pasar 3.000 lah sekilo. Tapi kalau dia udah diekstrak minimal setengah jadi ya, gitu. Itu kan dipakai buat bahan parfum ya. Farmasi lah. Farmasi juga gitu. Bahkan kalau kita bisa dalam pohon serai di sini yang iklimnya cocok juga, itu bisa buat bahan baku kecantikan. Kalau kita jual setengah jadi, saya yakin harga lebih mahal. Itu Haminjon. Kopi aja, kemarin saya lihat di Delok Sanggul, petani itu jual yang udah kering, itu harganya 50.500 per liter. Sekitar anggaplah 60.000 maksimal sekilo lah, gitu. Sementara saya kemarin beli di kopi di Partukoan yang udah kemas, sudah roasting, itu harganya 340.000 sekilo. Kan? Dan makanya saya lagi challenge anak-anak muda di desa saya ini di Cileang, yuk kita bikin lah rumah roasting di sini. Jadi kopi-kopi kita pilih yang bagus, kita roasting, kita jual bentuk kemasan. Yang lagi dari 60.000 ke 320, 5 kali lipat. Paling berapa kali proses lagi paling ya? 2 kali proses, 3 kali proses plus packaging kan, including packaging gitu. 6 kali lipat. Itu di Partukoan gitu. Gimana di tempat lain kan gitu. Ya, kalau ke Jakarta jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal gitu. Makanya kita mesti berpikir untuk berpikir untuk lebih maju lagi. Artinya selangkah 2 langkah. Jadi gak jual hasil pertanian ke pasar, habis itu pulang, jangan. Ya, kalau bisa kita bikin di sini, kita bikin pertaniannya, kita bikin industri rumah tangga, saus. Sebenarnya kita tinggal menggali kreativitas anak-anak muda di sini ya. Dan kemauan. Masalah memang kita kemauannya masih minim, tapi kita akan endorse lah. Saya akan mulai dari desa Cileang ini. Anak muda. Artinya bisa di challenge ya mereka. Kita challenge mereka untuk mereka bisa lebih. Mereka kaget juga. Benar, Bapak udah. Iya, gue belum kemarin beli di Partukon, gue juga amazing juga gitu. Ya, kalau kita beli di Bu Vera dan Tigor Piltik ya oke lah, udah well known kan. Itu aja 240 gram 130.000 kan gitu. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan jaringan-jaringan yang di Jakarta ya untuk memasarkan itu. Yang penting mereka udah bisa produksi lebih bagus. Benar. Saya bilang kemarin, kalau ada kita bikin produksi ini loh, minuman kemasan latte si terong Belanda gitu. Jadi enak, layak dijual. Saya jadi testernya deh gitu. Wah ini enak nih gitu. Saya ngomong tadi ke beberapa tempat sekitar sini dulu deh, kayak Piltik, Marin Anugrah. Kita konsinyasi, kita jual sekian. Nanti terserah kalian mau jual berapa harganya, pokoknya kita jual sekian. Lakunya 10, bayar 10 gitu. Saya pengen bikin begitu ke mereka yang sudah pelaku-pelaku usaha menengah yang ada di sekitar Humbang ini, di Humbang dan sekitar Humbang yang sudah banyak dikunjungi lah oleh orang kota gitu. Kan once nanti, kayak saya lah contohnya, saya pernah pengalaman beli madu enak gitu, dititip di satu tempat, ya saya repeat order jadinya kan gitu. Nah, hopefully nanti juga kayak begitu juga si produk-produk Humbang ini. Kita bikin namanya Humbang, Humbang Belanda gitu, terong Belanda Humbang gitu kan, dijual untuk kemasan, ya mungkin 300 mili ya kan gitu sih nyambung juga. Dengan kemasan yang menarik, langsung nilai tambah udah berkali lipat. Itu kita mau endorse anak muda di sini. Jadi
kemarin saya juga pernah ngobrol sama mahasiswa, tanya kan, pengen balik nggak ke Humbang selesai kuliah? Gak ada yang mau loh. Kira gue bilang, sebagian besar tuh gak ada yang mau. Jadi makanya banyak banget anak muda di Humbang di Medan yang nggak tahu juga ngapain, mungkin sebagian besar ya, masih mencari kerja, kos gitu. Kenapa nggak pulang ke kampung, jadi petani, lalu hasil pertaniannya diolah sampai setengah jadi atau jadi sehingga itu punya nilai, ada punya value added yang tinggi kan gitu. Sebenarnya kalau kita lebih fokus ya, itu potensi-potensi di sekitar Bonaparte ini bisa kita up ke lebih bagus lagi ya. Benar banget. Karena biasanya pemerintah kan acak nggak fokus, jadi semua dikerjain, akhirnya nggak ada yang menonjol gitu. Nah, kira-kira nanti Pak Erwin beserta Pak Birma nanti bisa nggak kira-kira membuat suatu betul-betul, atau katakanlah 2-3 produk dari apa ini yang menjadi betul-betul unggulan dari Humbang Hasimputan. Karena contohnya kopi detox sebenarnya udah terkenal kan. Nah, lama-lama mulai disalib orang juga kan. Iya. Benar, ada juga kopi dari mana bikinnya kopi lintong gitu. Kan sayang banget ya gitu. Kita ada Pak, kebetulan Pak Riba. Jadi memang saya bersyukur ya ketemu, diajak berkolaborasi untuk memajukan Humbang bersama orang yang baik, dari keluarga yang baik juga gitu, dan mempunyai visi yang sama bahwa memang kita datang ke Humbang ini bukan untuk mencari duit gitu, tapi memang bagaimana untuk mengembangkan Humbang, potensi Humbang ini demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam diskusi kami di awal kami mau berpasangan, kita sudah ada kayak semacam pembagian tugas lah gitu, dan saya lihat Pak Birma ini memang orang yang komit, dan memang saya tanya ke beberapa orang sebelum kenal kan, bahwa memang dia orang yang punya komitmen tinggi terhadap janji gitu. Saya lihat pembagian tugasnya, kita udah seperti pembagian tugas lah, kita rancang bahwa nanti kita mengurusi A, beliau mengurusi B, dan kita belum punya visi yang sama, sehingga si unggulan-unggulan itu yang saya bilang tadi, ada mulai dari andaliman, kemenyan, terong Belanda, kopi, itu kita akan fokuskan benar-benar. Jadi ada beberapa daerah menjadi udah urus aja itu semua gitu. Nanti itu mungkin bagian saya dan tim untuk mengawasi, mengedukasi, membantu supaya secara kualitas dan kuantitas bisa bertambah lebih baik gitu. Nah, kemudian selangkah ke depannya kita bikin supaya produk-produk itu nggak jual hanya produk mentah, tapi produk minimal setengah jadi. Minimal setengah jadi. Nah, tinggal kita cari investor atau teman-teman orang Humbang atau teman-teman jaringan saya di asosiasi pengusaha untuk bantu sedikit-sedikit lah. Bikin pabriknya nggak usah gede-gede lah, nggak usah kayak invest kayak orang bikin pabrik sampai puluhan miliar, enggak lah. Berarti gitu. Birma Erin ini, nanti ke depan itu targetnya meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil pertanian. Benar, yes, benar. Birma Erwin, unggul.